sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kajian kita sampai di faslun wa alaika bizuhud di dunia, yaitu tentang masalah zuhud di dunia. Orang bilang zuhud ilmunya orang tua, tapi sebetulnya tak harus tua belajar zuhud ini ya. Mestinya mulai muda tuh udah zuhud, itu yang bagus. Tapi sekarang orang tua tak punya zuhud pun banyak. Nah, jadi kita harus belajar, paling tidak tahu dulu apa itu zuhud. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para auliya, wa syuhada, wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Said Muhammad bin Al-Bani Al-Asani, wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Asani, wa jami' masyayikh bil Ma'ahid, wa usul ila al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Amadana Allah bimadadi maqada alaina min barakati man bari maulumin fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa qala alaihi salatu wassalam. Kita kemarin sampai di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu dari dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jadi para wali Allah, itu kekasih-kekasih Allah, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak cinta dunia, yaitu zuhud terhadap dunia. Wazhad bima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada pada manusia, maka manusia itu akan menyukaimu, mencintaimu. Otomatislah ada orang punya pangkat, kita zuhud, tanda kita nak ngerebut-ngerebut, alam biarin. Orang itu sudah dari Allah, semua Allah yang ngasih, pangkat jabatan Allah yang ngasih. Kalau memang itulah ngasihkan ke dia, ya itu hadiah.
Kalau nanti suatu saat Allah kasih ke saya, ya memang itu hak, memang Allah yang mengamanahkan. Jadi nggak ngotot, nggak ambisi, ya terserah aja. Tentu orang jadi suka sama kita. Kemudian harta juga begitu. Kalau ada orang zuhud dari hartanya manusia, nggak mau dia merongrong, nggak mau dia nak ngabisin, nggak mau dia nak ngambil, nggak mau. Tentu orang itu suka aman-aman aja. Nah, ini tidak pantang ada HP ngeletak macam taman hilang. Ini sandal atau hilang. Orang jadi benci. Tapi kalau orang dia hartanya tidak terancam, kita tak suka, maksudnya tidak ambisi terhadap hartanya, terhadap pangkatnya, kita akan disenangi oleh mereka. Wa aslu zuhdi ma'rifatul qalbi bihaqaratid dunya wa khissatiha. Asal daripada zuhud yaitu mengetahui, hati ini mengetahui tentang hinanya dunia. Hinanya dunia. Jadi remehnya dunia. Jadi sebetulnya dunia tuh remeh, hina dunia itu sebetulnya. Tapi hati ini kalau udah paham kayak gitu, maka orang jadi tidak gila dunia, ala dunia aja. Remeh aja tuh, hina dunia tuh. Sebagus-bagus rumah orang, mesti masih ada comberannya, masih ada WC-nya dan lain sebagainya. Seenak-enak makanan, kalau dimakan keluarnya tetap baunya mentah sedap. Dunia, kalau akhirat, luar biasa. Dunia kayak gitu, kayak apa. Dunia nih, ya Allah, sekarang cantik, tunggu aja 20 tahun ke depan, 30 tahun, tak ada cantik hilang. Orang ganteng, tunggu aja 20 tahun, 30 tahun, tak ada ganteng lagi. Itulah dunia. Dunia itu remeh. Inna wa inna law kana tuzanu indallah janahal ba'udah jadi kalau memang ditimbanglah apa dunia itu, maka dia semacam timbangannya ini sayapnya nyamuk saja. Masa kekafiran minha surbatah ma'in wa anha mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dan dunia itu dilaknat, dan dilaknat semua yang ada di dalam dunia itu kecuali siapa? Kecuali apa? Illa maka lillah minha, kecuali apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilaknat. Tetapi kecuali apa yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ada apa saja yang kita punyai, apa yang kita lakukan, semuanya itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah karena Allah, beli baju karena Allah, beli kendaraan karena Allah, bekerja karena Allah. Semuanya harus karena Allah. Tidak ada. Rumah tangga karena Allah. Kalau ada sesuatu di dunia ini yang dilakukan tidak karena Allah, mal'un, itu dilaknat. Untuk apa? Tidak karena Allah. Semuanya yang kita lakukan semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lepas dari itu. Jadi illa ma kana lillah, kecuali sesuatu yang dilakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala dari urusan-urusan dunia tersebut. Wa man akhadha minha fawqa ma yakfihi akhadha hatfahu wa wala yashkur. Sesungguhnya barang siapa yang mengambil dari dunia itu melebihi apa yang dia butuhkan, ya, melebihi apa yang mencukupinya, apa yang dibutuhkan, maka sesungguhnya dia telah mengambil kebinasaannya, tanpa dia terasa lebih, ya, berlebihan, ambil dunia, rakus, ambisi, itu berarti dia calon itu mengambil kebinasaannya itu di situ. Dunia berlebih, butuhnya tak banyak tapi ambisinya luar biasa. Wasamatu hadil ma'rifah al-maqsudah minha tarkul mail ila dunya batinan wa tarkut tana'umi bisahabati al-zahiran. Sedangkan hasil atau buah daripada makrifat tadi, makrifat hati itu tadi, makrifat hati ini faham betul kalau dunia ini sebetulnya hina, dunia ini sebetulnya remeh, dunia ini. Kalau betul-betul masuk ke dalam hati, maka nanti akhirnya apa? Tarkul mail ila dunya, hasilnya
dia tidak akan cenderung ke dunia. Apa dunia paling gitu-gitu aja, gitu-gitu aja. Jadi nggak mood lah ke dunia itu, karena sudah memahami dunia itu remeh, ya, bahkan hina. Nah, maksudnya di dalam hati memang betul-betul dipahami, memang betul, gitu loh. Nah, bukan hanya di lisan saja. Batinan, jadi secara batin nggak ada dia tergila dunia, cenderung kepada dunia, harus duit, kumpul duit itu kan kertas, kasih korek sebiji habis semuanya, habis satu karung duit kasih korek sebiji, habis. Ini dunia nih, dunia semuanya. Mobil bagus nabrak tiang, nabrak yang habis, dunia kayak gitu, gitu. Ternyata cuma gitu aja. Rumah bagus, banyak matang, luar biasa, kendaraan bagus, banjir besar, habis disapu. Tak ada apa-apanya dunia dicari seumur hidup, duitnya, bangun rumahnya, beli kendaraannya, kena banjir sekali lalu aja 5 menit bersih semua, tinggal hutang. Ijazah yang dicari kayak apa, dulu kuliahnya hilang. Semua ini, piagam ini hilang, surat ini hilang, akte, semuanya, kartu hilang. Hai, dunia rupanya kayak gitu rupanya. Kayak apa? Coba pokoknya ada banjir besar, surat tanah hilang, surat ini hilang, surat ini. Hai, kadang-kadang kita nak ngurus surat sebiji aja mati-matian, tak jadi-jadi. Saya dulu pernah ngurus KTP sebiji KTP 1 tahun tak jadi. Allah, ini apa kalau ada banjir hilang, nak ngurus lagi setahun lagi. KTP sebiji, ngurus sertifikat wakaf 2 tahun belum jadi. Tak 4 tahun saya ini belum jadi. Susah betul lah dunia itu. Nah tidak jadi, kena hujan, kena makan tikus, alah, ngurus lagi. Dunia tuh kayak gitu Bu, penat dunia tuh. Susah betul sih urusan dunia ini. Iya. Ya, cobalah bayangkan, nak beli tanah, yang ini, yang itu, pergi sana, pergi sini, ini itu, sidang sana. Allahu Akbar, susah betul dunia ini. Itulah dunia itu, penat. Punya tanah sekian nak dipecah-pecah, pergi ke sana, pergi ke sini. La haula wala quwata illa billahil azim. Itulah remehnya dunia. Sekarang yang kita pikirkanlah, cobalah mau nih. Kadang-kadang berkas-berkas tuh yang sampai segini kita jago gitu. Itu kayak apa. Tiba kena hujan tak apa, tak dicuri orang, pusing 7 keliling seumur hidup tak bisa balikkan kayak gitu lagi. Dunia ini memang susah. Itulah dunia, penat. Makanya paling enak duduk ibadah, baca Quran sampai mati. Itu tenang hati. Coba banyak gitu kan. Berurusan dengan dunia ini penat, hanya satu masalah, satu surat aja tak jadi sampai pusing kepala dunia ini. Dah lah, tak pakai inilah, yang penting bisa makan di sini sudah. Hanya gitu. Itu dunia seperti itu. Lanjutkan, itu salah satunya aja di antaranya, supaya kita paling tidak kita maksudnya. Jadi hati ini memahami jangannya dunia ini kayak gitu, capek lah, inilah, remeh lah, apa segala macam dunia kayak gitu, sehingga di sini akan terjadi semacam bosan dengan dunia ini. Biasa ya, dengan tidak gitu. Fire, ada Mercy, ada Fortuner, Pajero, macam-macam, sampai Agya, sampai mobil yang paling jelek. Kalau kita naik sama, rasanya tuh sama, yang itu rasanya sama saja. Ini kita dibodohin sama dunia itu sebetulnya tuh. Tak apa-apa, itu harganya selangit. Ini murah, ini. Entahlah, itulah dunia tuh. Entahlah. Itu supaya ya pentingnya, maksudnya ini penting kita, karena kita perlu tafakur seperti itu, untuk supaya kita tak gila-gila sangat dengan dunia itu. Sekarang contoh emas apa segala macam, emas yang asli dan tidak itu nggak bisa dibedakan kecuali dipegang gini, dicek gini, iya atau tidak? Coba kalau jalannya yang imitasi sama
ini bagus asli tak, bawa dulu ke tukang, ini gini, wah ini palsu nih. Kan dunia kan namanya kan mau cari apanya sih sebetulnya? Warnanya sudah, nih. Masa orang harus bawa dicek, oh ini enggak asli, ini asli. Nah, dunia macam gitu lah. Dunia perlu kuning basah, udah selesai. Cuma hati malu, bangga, ini original nih, 24 karat. Jadi bangga setan jadinya teman. Ya kan bangga setan. Jalannya gini, tegak gini, kalungnya besar-besar, antingnya gini terus. Nah, dunia tuh besi kuning. Kemudian wa adna darajati zuhdi alla yaqau bisababi dunya fi rukubil maksiyah wala fi tarkit ta'ah. Nah, tingkat minimal zuhud paling rendah apa? Zuhud yang paling rendah sekali tingkatnya, yaitu seseorang tidak sampai disebabkan dunia itu dia melakukan kemaksiatan atau dia meninggalkan ketaatan. Contoh macam mana? Di kerja nih, kerja waktu sholat Jumat. Kata bos, kalau kau pergi Jumatan, gajimu aku potong sekian ratus ribu. Hal itu sayang betul, menekan. Paksalah aku tetap masuk, tak pergi Jumatan. Ini namanya jelas orang tidak zuhud. Itu namanya orang cinta dunia. Lebih milih gajinya daripada sholat Jumat. Udah jelas lah. Orang minimal zuhud gitu. Pokoknya kalau dihadapkan antara dunia dengan ibadah, tetap dia milih ibadah, tetap dia mendahulukan ibadah. Dan dunia itu juga jangan sampai menjerumuskan kepada kemaksiatan. Aku kasih duit, tolong itu duit nih. Tapi hal ini yang disuruhnya itu adalah satu kemaksiatan. Itu jelas orang cinta dunia, itu jelas. Kalau dia zuhud, apalah kau? Aku suruh melakukan kemaksiatan, kau bayar pakai dunia? Taklah, sama sekali tidak. Nah, jadi yang seperti itu tadi, tanda-tanda orang cinta dunia, yaitu dia bekerja tetapi dia meninggalkan ibadahnya. Dia bekerja tapi dia melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti sudah orang hidup karena dunia, itu sudah. Nah, terus ngapain enggak ibadah? Hidup untuk kerja, hidup untuk jadi kuli sampai mati. Dapat gaji terus mati, suka hidup macam gitu. Betul hidup macam gitu. Daftar kerja sana, PT sana, dapat gaji besar lumayan. Tapi tidak sholat, santai aja. Kau ini pencinta dunia kamu ini. Cinta dunia. Orang kayak gitu berarti cita-citanya hidup untuk jadi kuli sampai mati. Tidak ibadah. Di akhirat, waduh, na'udzubillah semua na'udzubillah. Kerja itu untuk sekedar menjadi penopang sarana ibadah, bukan tujuan hidup. Tapi orang-orang kapitalis, orang-orang tidak beriman, hidup memang untuk duit. Mereka memang hidup untuk kerja, mereka memang hidup untuk karir. Itu orang yang tak beriman. Kita ini dah boleh kecil diajarkan iman sama Allah, sama Rasul, sama hari kiamat. Takkan nak ikut mereka. Mereka gila dunia, mereka lah. Aku masa nak ikut gila juga? Janganlah. Kita tahu besok ada hidup setelah mati. Wa a'la darajatihi alla yattakhidha min ad-dunya syai'an hatta ya'lama anna akhahu ahabbu ila Allah min tarkihi. Wa baina hataini darajataini darajatun katsira. Tingkat derajat zuhud tertinggi. Wah, tadi itu yang paling rendah. Zuhud yang paling rendah itu macam tadi, jangan sampai karena dunia kita meninggalkan ibadah. Pokoknya mesti ibadah yang kita dulukan. Terus yang paling tinggi apa?
alla yattakhidha min ad-dunya syai'an hatta ya'lama anna ahabbu ila Allah min tarki. Kita tidak mengambil dari dunia tersebut sampai kita yakin bahwa sesungguhnya mengambilnya itu lebih Allah cintai daripada tidak mengambilnya. Itu. Mengambilnya itu Allah cintai daripada tidak mengambilnya. Itu dia namanya zuhud. Orang zuhud terhadap pekerjaan. Nah, duit kerja dia. Ini penawaran gaji sekian. Oh, besarnya gajinya nih. Tapi kira-kira bagus tadi. Tengok apa yang ada di dalam. Ada gininya, resiko ini. Dia yakin ini gajinya besar. Tapi kalau aku ambil ada resiko yang menyebabkan ya jatuh kepada kemaksiatan atau taatnya berkurang. Nah, ini kalau aku ambil ini yakin Allah tidak menyukai ini. Walaupun gajinya menurut nafsu aku, gajinya besar ini. Gajinya besar. Tapi di situ, sholatnya tidak terjaga, apa segala macam. Ini kalau aku ambil, aku yakin Allah tidak suka ini. Walaupun hatiku ini suka. Yang namanya zuhud apa? Aku nggak patek enah, misalnya gaji besar gini. Kalau aku ambil pun jelas nanti Allah nggak suka nih. Jadi aku lebih mendahulukan mana yang pekerjaan Allah suka, bukan yang nafsuku suka. Itu mestinya gitu. Jadi itu pertimbangannya. Jadi ketika ada pilihan, ini kira-kira Allah suka nggak ini ya? Ini dengan ini mana yang Allah suka? Mana yang Allah suka? Oh tentu Allah suka yang ini, bersih dan sebagainya. Ini baru diambil. Itu namanya orang tidak cinta dunia. Kalau cinta dunia, ini gajinya besar. Cuma ada nanti kalau kemungkinan melanggar aturan Allah diambil, itu ya cinta dunia saja, bukan zuhud namanya. Jadi perhitungannya dunia tok, gaji tok, duit aja yang dipikir. La ilaha illallah. Bangun tidurku mikir duit, mau tidur pun mikir duit aja. Tiap hari pokoknya mesti bangun dah pikirnya duit. Yang tak ada lain. Aduh, dekat otaknya tak ada lain. Duit dunia, memang tak ada lain. Wa amma darajatu alla yattakhidha min ad-dunya syai'an hatta ya'lama annahu ahabbu ila Allah min tarkih. Wa baina hataini darajatun katsirah. Dan di antara dua derajat ini tadi, antara derajat yang paling rendah dengan derajat yang tertinggi ini ada derajat. Jadi jaraknya ini jauh, masih ada tahapan-tahapannya lagi. Jadi, intinya apa kalau kita tuh pokoknya kita lebih dahulukan mana yang Allah ridhoi, bukan mana yang nafsu kita suka. Gitu. Apa tak suka dunia? Karena ngasih jabatan, ada jabatan, penawaran jabatan. Kira-kira kalau aku ambil ini, Allah suka gak? Nah, dihitung, gini secara syariatnya dihitung, gini. Oh, ini kayaknya 50-50 ini. Akhirnya istikharah sudah. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iya kata Allah, jalan. Tidak kata Allah, isarahnya walaupun kita suka, tinggalkan, tak usah. Kita mengikuti apa yang Allah sukai, bukan apa yang kita sukai. Walizahid as-sadiq alamatun. Dan bagi orang yang zuhud, yang betul-betul, yang sungguh-sungguh, itu ada tanda-tandanya. Orang zuhud itu ada tanda-tandanya. Orang yang tidak cinta dunia, apa tanda-tandanya? Apa sekedar pakaiannya saja? Apa gini, apa gitu? Kita tengok. Pertama, Allah yafraha bil mawjud. Dia tidak gembira, maksudnya ini sangat senang dengan apa yang ada. Maksudnya macam mana? Dia punya mobil bagus, tapi hatinya biasa, slow. Aku punya mobil bagus, hati-hati di dalam hati itu. Aku punya rumah bagus, senang, suka betul. Nah, orang zuhud enggak gitu, slow. Ya Allah, saya dulu di Mekah pernah
markirkan mobil sedan Lexus masih waktu keluaran dulu masih pelan-pelan pertama. Saya kan karena markir mobil punya guru saya. Pas ini pintu gerbang masuk, saya bawa mobil. Waktu itu jamaah haji banyak datang. Kalau menjelang maghrib itu banyak jamaah haji datang. Waktu di Mekah tuh sampai hari ini kalau jamaah haji banyak datang. Jadi ada pada waktu itu jamaah saya atau keluarga saya itu mau datang. Saya sambil nengok, sambil bawa mobil ini sampai mana ada orang. Ditunggu-tunggu kok tak datang. Gerbang di sini, pintu gerbang masuk ke pesantrennya itu. Saya tinggal di rumah Abu Yazid Muhammad, Abu Yazid Ahmad, rumah guru saya. Ini asramanya di depannya. Jadi saya mau masukkan, mata saya melihat orang. Di sini gerbang. Saya pikir ini gerbang, ini sudah terbuka. Jadi saya belok lagi. Begitu saya gini tengok mobil di depan gerbang. Gerbangnya belum terbuka, mau mencet rem, aku pencet gas, nabrak. Waduh, aku bilang, mobil Lexus, aku bilang. Wah, nasib baik tidak ada orang di belakang. Malulah saya, ya Allah saya gini. Saya bilang, mobil itu punya Said Abdullah, putranya Abu Yazid Muhammad bin Abi Al-Sini rahimahullah ta'ala. Aku bilang, ya Sayyid, mohon maaf. Mobilnya saya tabrakkan ke pintu gerbang. Mobil saya, tak apa-apa yang Syarif, itu besi saja, itu besi katanya. Itu saja. Hah? Besi kalau gitu mobilnya berat sikit. Tengoklah. Mobil mewah, aku tabrakkan ini salah, tentu salah. Cuma apa kata tak apa-apa Syarif, tak apa-apa, itu besi saja wah itu katanya. Itu namanya orang punya, tapi dia hatinya tuh tak tergantung Ustaz. Wah coba Bu, kalau orang cinta dunia tuh, mobil aku ini ganti nih berapa? Mana duitnya? Betul sikit pakai mobil ya? Habis dia serempet pada sikit aja berat ngamuk dia luar biasa. Itu tanda orang cinta dunia. Tak boleh hartanya sedikit terini sama sekali. Nampak? Harus bagus apa? Jangan gitu. Padahal ngapa-ngapa aja. Sudahlah, mobil itu ketak kemek sekarang, besok pun kemek juga. Apalah anak-anak Pak, minta ganti rugi Pak, ini Pak. Adalah maklum orang awam. Itu jangan begitulah. Itu kan dunia tuh. Dunia ini tak hilang sekarang, nanti pun hilang juga. Apa nak mati dikubur sama mobilnya sekali. Dunia tuh gitulah. Mobil masa nak bagus terus, tak buruk sekarang nanti pun buruk juga. Sama saja. Kalau nak jaga kayak apapun, mobil itu melingnya, mengkilapnya, mesti suatu saat mobil itu hancur juga ya. Tidak ada lagi yang kekal di dunia ini, tidak ada. Selalu, Masya Allah. Kadang-kadang kita ini terlalu lebay di dalam cinta sama mobil ini. Luar biasa kendaraan tuh. Nah ini namanya zuhud. Ini kita sedikit-sedikit kita harus belajar. Jadi tandanya orang yang zuhud, yang sesungguhnya, yang betul-betul di dalam hatinya ini ada zuhud, sifat zuhud. Pertama, ala yafraha bil wujud. Dia tidak terlalu gembira dengan yang apa yang dia miliki. Dia jadi orang kasih, orang pangkat. Enggak terus merasa senang gitu. Enggak, selalu aja sih, biasa. Angkat ini Allah kasih kok, enggak ada. Allah nak ambil seketika juga bisa. Selalu enggak ada rasanya. Orang nak ambil lah. Itu satu. Kalau kita apa tak baru beli mobil baru, padahal kredit itu DP-nya kecil. DP-nya kecil, tapi beli mobil baru. DP-nya padahal kecil aja tuh, bukan DP separuh mobil, tapi mak sukanya hati-hati. Itu namanya cinta dunia tuh. Biasa aja lah, mobil tuh biasa, tidak usah terlalu. Wala yahzunu 'alal mafqud minad dunya. Yang kedua Bu, ibu-ibu, tanda orang yang zuhud yang benar-benar sesungguhnya dia tidak sedih terhadap dunianya yang hilang.
Ya Allah, sandal baru beli hilang, tak bisa tidur dia. Aduh, apalagi tas baru beli itu hilang pula. Tas baru beli ditarik kawan, lepas talinya, putus. Rasanya malam tak bisa tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu saya gitu-gitu kali, kenapa sih? Memang sedikit aja. Astagfirullah, ada anting terlepas itu dia juga sedih, aduh gini macam mana susah dunia. Tak ada orang yang zuhud, biasa taruh aja dunia. Iya kayak gitu, sandal hilang, ala dunia aja Pak. Tak hilang sekarang nanti pun hilang juga, kan gitu ibu-ibu. Biasa, tas putus, memang dia nak putus. Tas putus sekarang nanti pun putus juga, taruh sudah. Jadi tidak ada kesedihan yang, kalau orang zuhud itu hidup selalu senang, dia tak susah. Karena apa ya Allah, ibu-ibu kadang-kadang kehilangan apa jatuh gitu, udahlah nangis habis-habis. Ya Allah, astagfirullah. Kayak suami dia meninggal dunia, salah. Baru kehilangan apa? Sikit aja tuh padahal. Nah itu namanya hati ini terlalu tergantung kepada dunia. Orang yang zuhud itu dia tidak akan sedih terhadap dunianya yang hilang, nggak sedih. Ya. Mengenai dunia itu. Kita ini kan hidup memang di dunia ini ya. Ya. Semua orang membutuhkan itu semua. Ya. Tapi katakan zuhud ini, bagaimana supaya kita ada sifat zuhud itu? Bagaimana cara menghilangkan, tidak mengurangi zuhud itu? Kita tidak lalai dari situ. Apakah ini amalan kita bisa mencapai zuhud? Itu maka kita harus tafakur di antaranya. Seperti yang saya bilang itu tadi. Kita tafakur. Kita hakikat dunia ini apa, kita tafakur. Semacam saya bilang sama ibu-ibu tadi itu. Kita tafakur apa sih bedanya emas sama besi ini apa? Tafakur dipikir betul-betul secara akal sehat. Sama aja sih sebenarnya, ini cuma warna aja, ini satu. Sehingga kita tak terlalu gitu. Macam saya bilang tadi masalah harta, mobil dan lain sebagainya. Saya bilang itu apapun rupanya dia mesti suatu saat dia akan sirna, akan hilang. Kalau bedanya kalau di akhirat itu kekal, dia tidak akan pernah berubah kalau di akhirat. Kalau di dunia itu gitu. Kita lihat penatnya kita hidup di dunia ini. Kita dikerjain oleh dunia ini kayak apa? Ini susah, ini susah, ini susah, ini susah. Nah, istilahnya kita tafakur lah Pak. Kita tafakur ketika mana sih yang kita yang kita kok macam tergila-gila. Kita pikir kita cari selahnya. Apa yang sebetulnya? Ini sebetulnya biasa, aku jangan sampailah kayak gini kok, aku terlalu tergila-gila. Dan itu sebetulnya pun ya memang tidak lepas Allah Subhanahu itu ilham. Ada ilham macam kalau Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza aradallahu bi amri khairan, di antaranya zahadahu fid dunya. Allah kalau menghendaki kebaikan dari seorang hambanya, menurut satu keterangan al-kamal, maka Allah akan zuhudkan hatinya. Tiba-tiba aja nengok, padahal aku tengok ini mobil macam sama aja, HP gini, nanti tahun depan ada bagus lagi, ada bagus lagi, ada bagus. Kok tengok sama aja, untuk telepon gitu-gitu juga, lihat video gitu-gitu juga. Kita ini dibohongin rupanya. Jadi kita banyak berpikir, tapi ada memang hujaman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tingkatkan zikir kita otomatis. Ya duduk-duduk kita macam gini itu kan namanya hidayah, itu akan datang duduk. Tak mungkinlah kita tiap malam main lacak aja. Tahu hidayah, aku nak zuhud. Tidak gitu juga. Ya dari gini-gini nih, gini-gini majelis zikir, majelis apa. Nanti di situ nanti Allah akan turunkan hidayah, ngasih pemahaman ke kita itu. Nah itu diantaranya begitu Pak. Kita usaha pokoknya dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sekarang orang kan dia naik dia berarti dia rajin juga sedekah, ada juga infak dan macam itu. Gimana tuh? Jadi zuhud itu letaknya di hati.
bukan di garasi, bukan. Orang boleh mobilnya banyak, ini standarnya. Dia tidak gembira sekali dengan apa yang dia miliki. Biasa, aku mau punya mobil 100, biasa, aku gak ada bangga, gak ada wow, tak ada. Terus kalau punya mobilnya 1 dicuri orang, biasa. Jadi orang zuhud itu bukan harus miskin, tapi jangan pula kayak gini, aku ini masuk aku duitku banyak, aku zuhud lah. Belum tentu juga, jangan minta-minta begitu. Tapi lihat dari alamatnya ini. Tengok aja dia zuhud apa tidak zuhud, kepusingan yang ngurusin dunianya seperti apa. Kepusingannya. Kalau ada orang mikirin dunianya, pusingnya 7 keliling, enggak dicinta dunia. Tak usah terlalu kau pikirkan seperti itu. Orang tambah kaya, dia kalau orang zuhud mesti dia rajin sedekah, itu jelas. Mesti dia biasa. Tak mikir dia. Namanya orang tak cinta, tidak tergantung. Coba kalau orang pelit, jangan ini peluke. Tuh orang cinta dunia itu mesti peluke, sudah jelas itu. Jadi kaya itu pun bisa. Makanya saya bilang, guru saya ketika saya datang ke Mekah tahun 2002, saya masuk ke sana, itu saya hitung mobilnya 20 mobilnya itu, mulai dari mobil yang paling mahal semuanya, tapi orangnya sedekahnya miliaran, tak mikir, gak terdulinya itu tidak tidak termasuk ke dalam hatinya. Itu enak kalau pergi kemana, supir-supir itu biasanya agak dikasih 50 rial, sama dia kasih 500 rial, kaget semua, tak mikir. Pelajar-pelajar Indonesia yang di Suriah, yang di Yaman, yang di Mesir, kalau datang suruh baris, kasih duit semua, bruk. Tak mikir sudah. Mereka orang tuh luar biasa. Jadi kaya tapi zuhud. Orang miskin tak mesti zuhud. Bajunya compang-camping, tak punya apa, naik sepeda ontel, tak mesti zuhud. Karena zuhud itu letaknya di hati, bukan di pakaian. Iya betul, dia naik sepeda ontel ini, tapi kapan aku beli Vario terbaru katanya, kan? Itu tak zuhud namanya, Pak. Tak zuhud. Rumahnya gubuk, aku kapan nak beli itu, bikin rumah tingkat kayak gitu, kapan aku bisa bikin? Kan? Itu namanya tidak zuhud. Bajunya compang-camping, melarat. Bukan tentu zuhud. Tengok baju orang lawa-lawa, kapan aku bisa beli kayak gitu ya? Itu seperti itu. Jadi zuhud itu semuanya letaknya di hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini masih ada tandanya yang terakhir, kita lanjutkan nanti di pekan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.